Baik, perkenalkan nama saya Rudi Simon, saya berasal dari Batang Andai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sesi kali ini saya mungkin sebenarnya sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan, karena kita sudah tahu semua, kita hanya tinggal menjalaninya. Paling malam ini, kesempatan ini saya sedikit mengulang-ulang saja. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana telah diketahui, bisnis One More di Indonesia ini hampir 2 tahun kita telah menjalani bisnis ini, tetapi secara efektif One More itu kita jalankan kurang lebih dimulai eranya ketika legalitas kita selesai, yaitu pada bulan Januari tahun 2022 ini. Jadi sangat minim, karena dulu itu produk nggak ada, legalitas nggak ada, kantor nggak ada. Jadi kita memang sebenarnya sangat prematur sekali One More ini ada di Indonesia. Nah, sebelum kita bicara tentang esensi bisnis network marketing yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya tidak tahu apa pandangan Anda terhadap dunia network marketing. Saya tidak tahu apa artinya bagi Anda peringkat pelbaster. Saya tidak tahu. Anda yang tahu dengan diri Anda sendiri. Bapak Ibu, sebelum di One More, tanpa melebih-lebihkan, kehidupan saya betul-betul kondisinya sangat susah banget, gitu kan? Dan itu memang tidak dibuat-buat, memang ya itulah apa adanya. Dan tadi juga disampaikan, orang pertama yang saya prospek di Provinsi Riau Pekanbaru itu memang Garizati. Saya prospeknya 3 jam sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2. Khusus ngadepin ini orang. Saya kira dia mau join, ternyata enggak. Waktu itu saya masih beginner, gitu kan? Nah, alhamdulillah hari ini sudah bertumbuh. Sebelum di One More, kehidupan saya sangat sulit. Setelah saya meraih peringkat pelmaster, tiba-tiba kehidupan ini berubah total 360 derajat. Sangat luar biasa. Kalau saya kombinasikan income antara saya dengan istri, mohon maaf tanpa apa, memang lebih dari 9 miliar. Mungkin angka ini sudah besar bagi saya, jangankan 9. Saya berpikiran saya punya uang 100 juta aja, itu adalah impian terliar. Itu adalah impian terliar saya. Wajar karena saya anak kampung, belajar dari kampung. Dan kebetulan malam ini saya mengajak teman masa kecil saya sejak umur 8 tahun tadi, masih makan dia, Hendriati. Dia tahu sendiri bagaimana kisah saya, gitu kan, yang masuk tadi barengan sama saya. Nah, saya tidak tahu apa artinya. Cuman saya mau tanya sama Anda, apa sih alasannya Anda join network marketing? Boleh saya tanya, mohon maaf, dia Bunda yang baju kuning, apa alasan Ibu join One More? Yang sudah join siapa? Yang sudah join tunjuk tangan, ibu-ibu, bunda-bunda. Bunda udah join One More? Udah berapa lama? Belum sampai 1 bulan. Apa alasan Bunda join One More? Hah? Pengen coba tes produknya sama mau nambah income. Mau nambah income. Alasannya menambah income. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada misal nih orang-orang yang kerja di hotel ini, para pekerja, orang-orang hari ini mungkin sedang jadi sopir Grab, Anda tanya sama dia, kenapa Anda mau jalankan bisnis ini? Karena dia mau cari income. Artinya join di One More nggak ada istimewanya. Nggak harus join di One More kok untuk nambah income. Bisnis banyak. Yang saya tanyakan itu alasan Anda join One More. Bunda dah join One More? Belum juga. Bunda dah join One More? Alasan join One More apa? Meningkatkan kesehatan dan ekonomi. Anda tanya manajer hotel ini, kalau dia tanya apa alasannya dia melakukan pekerjaannya dia untuk ekonomi. Kalau Anda join untuk kesehatan, pakar-pakar Anda bisa senang. Anda bisa minum madu. Gak perlu Anda join One More. Yang saya tanyakan, apa alasan Anda join One More? Benar ya? Untuk hidup lebih sehat dan bahagia.
untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Orang-orang yang kaya di luar sana itu dia kerja adalah untuk hidup sehat dan hidup lebih bahagia. Yang saya tanya, alasan Anda join One More itu apa, Bunda Nilsna? Apa alasannya? Kenapa mau join One More? Ingin sukses, semua orang yang kerja profesional di sana ingin sukses. Apa alasan Anda? Oke, boleh tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan. Apa? Ya. Bermanfaat bagi orang lain. Anda tahu, para ustadz yang berkeliling, guru ngaji, itu bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan saya, kenapa Anda join One More? Itu yang saya tanyakan. Merubah kehidupan. Semua yang membuka usaha itu niatnya adalah untuk merubah kehidupan ini. Yang saya tanyakan, Anda join di sini itu apa? Ya kalau nggak tahu ya udah kita bubar aja, pulang aja gitu kan. Nah ini hanya guyon Bapak Ibu, ini hanya guyon, oke? Fix, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf. Oke, terakhir ya karena waktu. Oke. Yes. Apa bedanya? Nggak harus dari One More, Bu. Itu bisa lakukan itu di bidang lain. Benar nggak, Pak Nanda? Betul. Nggak harus di One More. Kebebasan waktu. Semua orang bekerja, Bapak Ibu uji. Di One More International ada satu hal yang tidak bisa didapatkan di luar sana. Kenapa? Hidup kita hanya sekali. Kita tidak tahu ujungnya kehidupan ini seperti apa. Anda tahu yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah waktu. Yes. Anda tahu manusia seumur hidupnya 80% waktu kehidupan di atas muka bumi ini itu mereka habiskan untuk mencari nafkah, mereka tukar waktunya Bapak Ibu untuk mencari penghidupan. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak makan, anak bininya nggak makan. Ada satu hal yaitu waktu Bapak Ibu, dimana ketika Anda bekerja beberapa bulan, Anda betul-betul Anda bisa menikmati waktu yang sangat berharga. Bayangkan di luar sana, di pagi hari, bahkan orang sekelas general manager sekalipun harus meninggalkan keluarganya, bahkan anaknya yang kecil yang sedang lucu-lucunya itu harus pergi berhadapan dengan orang bosnya yang sama sekali nggak ada lucunya. Tidak ada yang salah kalau Anda jadi pegawai, nggak ada yang salah. Mohon maaf, jangan salah sangka, nggak ada yang salah. Tapi Anda bisa gunakan waktu dalam kehidupan ini. Fitrah manusia bukan hanya untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, sapi, kerbau pun di hutan mereka tahan hidup. Mereka makan juga kok, kalau cuma sekedar bertahan hidup. Tetapi yang paling berharga adalah waktu. Ketika Anda tidur di pagi hari, tidak akan ada ketakutan. Anda bisa pergi kemanapun, bisa mengunjungi siapapun dalam kehidupan Anda, tanpa di dalam pikiran dan hati Anda khawatir sedikit pun tentang material. Itulah yang saya rasakan hari ini, Bapak Ibu. Yes. Anda mudah, Anda kira selamanya Anda mudah. Ada titik nanti di mana Anda untuk berjalan dari tengah rumah ke pintu depan Anda susah. Percaya tak percaya itu akan kita alami. Hidup itu sangat berharga, Bapak Ibu. Inilah alasan saya ikut join network marketing. Saya join dari One More. Di bisnis network marketing ya, saya katakan Indonesia nomor 4 di Asia Tenggara. Kita kalah dari jumlah member dan omset penjualan dari Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Kita nomor 4. Ini gila apa enggak? Padahal orang tadi tahu, jangankan Asia Tenggara, di dunia kan materi penduduk kita nomor 4. Hari ini tingkat ekonomi orang Indonesia itu di Asia Tenggara kita ada nomor 1 loh, jangan salah. Pendapatan per kapita kita, kelas menengah kita jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara ini. Anda jangan menganggap bisnis untuk marketing itu sudah tahu banyak orang Indonesia. Enggak, Pak.
Saya berani pastikan 99% orang yang sok tahu tentang multi-level nggak ngerti multi-level. Saya waktu saya di Kuala Lumpur, pernah suatu hari di malam hari saya minum teh tarik keluar, cari tempat merokok, pesan teh tarik. Ini saya berseni sumpah loh sama Anda. Di belakang saya awalnya nggak ngerti. Cuma ketika dia saya perhatiin presentasi bulat-bulat, berapa persen orang Indonesia? Cek datanya di WFDSA, Indonesia nomor berapa? Di dunia nomor 22, di Asia Tenggara nomor 4. Kita kalah dari Australia. Anda nggak usah bilang rata-rata multi-level masuk Indonesia awalnya dari mana? Dari Indonesia? Enggak, One aja yang mulai dari Indonesia. MW masuk dari mana? Dari Singapura, dari Australia, dari Malaysia. Anda mau sebut apa? Tianxi mulai dari mana? Dari Cina. Memang ada yang sumber dari sini. One lah satu-satunya. Ini yang Luar biasa. 40 tahun bisnis network marketing di Indonesia. 40 tahun ini adalah fase pengenalan, fase pembelajaran, fase uji coba, trial and error. Ada berita baik, ada. Tapi ketika 40 tahun orang sudah lebih cerdas, fase multi level yang sebenarnya itu dimulai di Indonesia ketika One More masuk ke Indonesia tahun 2020. Pak Rudi nggak usah itu mentang-mentang leader One More ngomong kayak gitu. Semua leader juga ngomong gitu. Saya katakan nggak sama. Saya mau tanya leader produk yang punya income di atas 300 juta, bagaimana bentuknya hari ini? Paling ada, tapi dia sudah punya member di atas 100.000 di bawahnya dia. Ya kan? Lihat, kita belum punya legalitas waktu itu sudah menaikkan lebih dari 5 orang yang berpenghasilan di atas 200 juta. Oke, fine dari sisi hasil. Nah, bagaimana kondisi Anda di One More hari ini? Bisnis network marketing di Indonesia terbagi dari 2. Pertama bisnis investment, yang kedua bisnis produk. Setuju? Setuju. Nah, bisnis investment sudah diberangus oleh pemerintah. Jangankan coba Anda dengar lagi BOP Akbar, orang presentasi diam-diam aja sekarang udah pada ketakutan. Otomatis sekarang pilihannya ke yang kedua, ke produk. Bisnis produk 11-12 nasibnya. Kita udah menjalani. Kenapa? Bisnis kita di Indonesia belum 3 tahun tutup, 1 tahun berubah marketing plan. Produk ngambil dari orang lain, dibikinkan agen. Iya, kalau kayak begitu saya pun juga bisa jadi owner MLM. Gampang kok, nggak nyampe 1 M modalnya. Bulan depan percaya nggak Pak Chandra? Kalau saya mau, saya berdua bisa. Nggak seperti itu. Nah, hari ini One More sedang menampung. Kemana mereka akan main? Persiapkan diri Anda. Anda jangan lagi bersantai hari ini, Pak. One More hari ini sudah menjadi wadah penampung orang-orang yang akan sebentar lagi berbondong-bondong masuk di sini. Nah, cara hasil di network marketing, kenapa orang tidak ada hasil? Mau sehebat apapun produknya, mau sehebat apapun marketing plan-nya, perusahaannya, sebut apapun, kalau dari SDM-nya nggak sukses juga. Sukses itu ketika kita masuk, pasti Anda akan berhadapan dengan namanya alasan. Percayalah, dalam hidup ini selalu ada 1000 alasan untuk sukses, 1000 alasan untuk gagal. Dan kalau Anda mau, Anda bisa kumpulkan 1000 alasan itu sekarang. Saya malas, saya nggak suka sama upline saya nggak ada duit, saya nggak ada modal, teman saya nggak banyak, saya 10 kali ditolak orang terus. Anda kehilangan. Kenapa? Diri Anda, Bapak Ibu. Di network marketing ini tentang diri Anda. Tapi jangan salah, waktu tidak pernah menunggu. Anda mau bertahan 2 tahun di posisi apprentice, itu terserah Anda. Anda hari ini yang masih bertahun-tahun, bukan masalah peringkat, mohon maaf, tapi maksud saya, siapa musuh terbesar kita ketika kita menjalankan bisnis network marketing?
adalah diri kita, Bapak Ibu. Bukan. Kalau Anda terlalu lama hasilnya nggak ada, virus negatif. Ingat, 1000 alasannya kan terus ngampiri. Kemana Anda cenderungnya, ke situlah Anda akan berlabuh. Jadi memang yang perlu kita awasi, yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada hasil, nggak bisa, Bapak Ibu. Mau sehebat apapun, walaupun Anda tetap berkumpul dengan kami, kalau Anda nggak ada hasil, tinggal tunggu waktunya, Anda pasti akan karam. Tinggal tunggu waktunya. Lihat teman-teman kita yang dulu 2 tahun yang lalu masih sama-sama kita. Kenapa? Memang kelihatannya ini karena ada masalah, karena ada masalah. Tapi sebenarnya mereka nggak ada hasil. Anda hari ini yang masih di sini, karena saya tahu kalau Anda tidak komitmen, nggak mungkin Anda duduk di sini malam hari ini. Setuju? Aplaus dulu lah untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak ada hasil, tandai mukanya. Tandai mukanya, nggak selamanya. Kenapa? Karena dia nggak ada hasil. Kenapa nggak ada hasil? Karena mereka tidak melakukan 5 langkah dasar di bisnis network marketing. Saya mau bicara itu hari ini, sedikit berbagi pengalaman saya. Di industri network marketing ada 3 faktor. Yang pertama adalah network leader, jaringan para leader. Yang kedua, network user, jaringan para pemakai. Tetapi poinnya adalah network sales namanya. Itu dia omset penjualan. Di bisnis network marketing adalah satu-satunya cara di dunia bagi orang biasa yang ingin merubah ekonominya secara ini, hanya satu bidangnya. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong Robert Kiyosaki. Dan sampai hari ini kan tidak ada yang bantah. Kalau satu-satunya berarti tidak ada cara lain. Ada Pak cara lain. Pas di rumahnya dia ada tambang emas, dan ini dia itu udah lain cerita. Nikah sama janda kaya itu udah lain cerita itu. Maksud saya dari sisi berusahanya, ketemu berlihat iya. Cuma kan nggak semua. Kita mau bicara faktor real dulu nih, ya kan? Kenapa kita, artinya network marketing tidak ada opsi lain. Nah, Anda melihat seperti apa? Anda sebenarnya kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Kehidupan seperti apa yang Anda lakukan? Saya beberapa hari yang lalu saya pernah tanya sama diri, Ger, carikan satu orang yang kalau dipresentasi orang ini fix 100% pasti tolak. Saya nggak akan gabung, saya tinggal bilang aja, saya nggak ada duit. Rudi mau ngomong apa silahkan. Cari satu orang kalau dia presentasi pasti bilang tolak. Udah pasti dia akan tolak. Temukan coba saya. Di mobil lagi dia? Ya. Tolong carikan satu orang yang udah pasti bilang no. Ketemu Pak saya. Kenapa? Anda lupa nilai yang ada di bisnis jaringan ini, Bapak Ibu. Nah, di network marketing uniknya sistem itu sebenarnya tidak melihat Anda itu lagi tidur atau lagi bangun, Anda itu lagi kerja atau enggak. Network marketing ini ada punya satu. Kenapa? Ketika ada omset, dia langsung menghitung berdasarkan sistem yang sudah ada. Misalnya kalau ada omset di kaki kecil 1000, maka otomatis akan keluar tuh 19%, ya kan? Dia tidak melihat Anda bekerja atau tidak. Dia ketika ada omset, main dia di situ. Artinya apa? Hidup kalau tidak ada sebuah sistem. Ingat, manusia hidup butuh makan, butuh minum. Gak ada, sampai mati Anda tetap akan itu. Artinya Anda butuh biaya. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki sebuah sistem, alangkah rawatnya kehidupan kita, Pak. Anda mau mengandalkan otot Anda bekerja. Saya tanya sama Anda, seluruh orang kaya di atas bumi ini, ada nggak satu pun dari mereka yang bekerja mengandalkan otot? Ada nggak? Bilang sama saya. Yang kerja mengandalkan otot dari pagi sampai sore, dan dia masuk jadi orang kaya. Di Pekanbaru aja nggak ketemu tuh. Ya kan? Yang hidupnya biasa-biasa adalah orang yang mengandalkan otot dari pagi sampai sore. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu. Ternyata orang-orang kaya itu mereka punya sistem.
bekerjalah, milikilah sebuah pekerjaan di mana sistem itu akan bekerja. Ketika Anda tidur sekalipun sistem itu Anda buka back office, dolarnya nambah. Itu yang benar. Tepuk tangan untuk bisnis kita. Masya Allah, luar biasa. Anda mau menunggu, Anda mau punya alasan, tidak ada masalah. Ini bisnis IPO. Tidak akan ada upline yang akan marah-marahi Anda. Tidak akan ada upline yang akan, kerja, bangun. Tidak ada. Tidak akan ada upline yang akan ngomong seperti itu. Kenapa? Bisnis network marketing dahsyat luar biasa. Apa isi intisan? Kalau kultur orang Indonesia ini apa? Orang Indonesia suka saling kunjung mengunjungi, nanya kabar, say, gimana kabar bro? Ngopi, nongkrong, apa lagi? Silaturahmi, benar kan? Kan itu kan? Gotong royong, bantu membantu. Bukankah itu roh utama bisnis jaringan? Bukankah itu modal utama bisnis one more? Anda bilang ini nggak akan hasil, Anda santai hari ini, maka orang lain akan ngambilnya. Karena apa? Orang sukses tidak membutuhkan banyak analisa. Kenapa orang-orang sukses itu? Anda tahu nggak? Kalau kita ingat waktu SD, nah ini Bunda ada guru. Lihat, coba perhatikan. Yang orang-orang kaya di masa tuanya adalah orang-orang yang bandel, yang tinggal kelas, yang peringkat nomor 30, nomor 20. Benar nggak? Yang juara satu itu pas pembagian jadi karyawan. Yang punya mobil mewahnya bandel-bandel bro. Yang suka bolos. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak banyak analisa. Tidak banyak analisa. Nah, di bisnis network marketing pun dia seperti itu. Ada 5. Yang pertama adalah dia punya daftar nama. Anda perlu bekerja sama dengan orang yang pertama dia memiliki daftar nama. Saya belajar dan itu sama rumusnya di seluruh multilevel. Saya bikin 100 daftar nama. 100 daftar nama, saya kerjakan 20 daftar nama sehari, baik online, offline, telepon atau WA. Jadi 100 daftar nama saya itu selesai pengerjaannya dalam waktu 1 minggu. Berarti 20 sehari. Bisa telepon, bisa WA. Enggak, yakinlah, enggak bakalan semua join kok. Enggak bakalan juga semuanya nolak. Dari 100 itu biasanya akan menghasilkan 4-5 orang yang tertarik. Dengan 4-5 orang itulah. Makanya kalau ada downline saya tanya, mana daftar nama? Kebanyakan para jaringan hari ini, para pelaku network enggak punya daftar nama. Bahkan di Jawa ada yang sampai peringkat apprentice. Saya tanya mana daftar nama. Ternyata mereka jadi apprentice selama ini hanya ingat-ingat aja, ngajak-ngajak teman, ada join kebetulan bam jadi apprentice. Tapi mereka nggak kuat. Saya kalau mau serius, kalau Anda, saya nggak tahu ya. Bekerja ini bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 2 tahun, bisa setahun, bisa 1 bulan. Kalau potensi sukses ini bisa dilakukan 1-2 bulan, kenapa Anda harus menghabiskan ini 5 tahun? Anda pasti harus kerja keras. Anda nggak kerja keras hari ini, nanti tua Anda pasti akan kerja keras. Anda pilih kerja kerasnya kapan? Sekarang apa nanti? Yang jelas Anda pasti akan kerja keras. Kalau Anda tidak kerja keras hari ini, saya jamin ketika tua Anda akan kerja keras. Hidup karena belas kasihan anak. Iya kan? Kita sakit, saya jujur ada tetangga saya sakit sampai mati, tetangga saya, kawan saya tahu tuh orang. Kenapa? Ya udah berobat ini aja, berobat alam aja, direndam daun, saya nggak tahu bunga rayo apa. Kenapa? Alasannya nggak ada duit, itu aja sebenarnya. Akhirnya pasrah terima, inilah nasib. Untuk makan aja harus tunggu dulu kiriman dari anak. Anda akan kerja keras, jangan tertawa, itu akan kita alami sendiri. Semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik hari ini Anda akan tua. Kalau masih panjang pun itu umurnya. Tapi yakinlah Anda pasti akan kerja keras. Daftar nama adalah yang pertama. Kalau Anda serius, Anda harus punya minimal 100 daftar nama. Dan itu tertulis nama, alamat, nomor telepon, grade-nya A, B atau C. Anda mulai dari situ. Rata-rata pelaku network tidak melakukan itu.
Saya mau tanya, siapa yang telah melakukan itu? Jawab dengan apa adanya. Tuhan Maha tahu. Coba yang tunjuk tangan. Yang melakukan itu jujur siapa? Insya Allah, kalau itu Anda lakukan, pasti mulai besok Anda harus prospek. Baik itu online, baik offline, baik lewat telepon, baik WA. Kebanyakan para leader, misalnya ada tuh, dia udah lama di bisnis itu, udah setahun, 2 tahun, peringkat nggak naik-naik, bonus nggak naik-naik, orang rajin naik panggung, dia duitnya nggak ada, bonus nggak ada, gayanya jangan besar. Kenapa? Dia tidak melakukan hal ini. Titik. Jangan pernah melawan angka. Angka tidak pernah dilawan. Ada orang mengatakan gini, Pak Rudi, apa tipsnya agar bisa jadi Trailmaster? Dia sedang bersembunyi dengan dirinya. Dia sebenarnya seorang pemalas yang tidak mau untuk berkeringat, sehingga dia pikirkan tipsnya. Padahal tidak, obatnya lakukan saja. Kalau Anda serius dengan keluarga Anda, kalau Anda menganggap penting waktu dengan keluarga Anda, kalau Anda anggap bahwa masa depan Anda betul-betul kehidupan luar biasa, kehidupan para sultan. Anak-anak saya hari ini, Adam, Abi, termasuk Alvaro, kehidupan anak-anak kami adalah kehidupan para sultan. Kami tidak pernah, anak saya beli mobil 80 juta setengah, fine, beli. Itu cuma duit yang keluar, bukan nyawa. Saya bilang, bayar. Anak-anak saya mau kemana? Pak, ganti HP Pak. Gak cukup 5 detik, bing, selesai. Yang penting sehat aja. Kalau Anda serius, kita boleh lakukan itu. Bisnis tidak perlu banyak pikir, terlalu banyak analisa. Betul nggak? Orang-orang sukses, orang kaya adalah orang-orang bandel. Bill Gates drop out. Anda kira dia S3, drop out dari Harvard. Elon Musk juga seperti itu. Siapa yang guru di sini? Pendidik. Benar nggak? Yang juara 1 di SD SMP rata-rata hidupnya biasa-biasa saja. Yang kaya adalah orang-orang yang malas. Kenapa? Dia nggak mikir. Otaknya nggak mikir karena emang nggak nyampe. Gak sedikit kita pikir. Seorang owner bos perusahaan, dia punya karyawan S1, padahal dia sendiri cuma SMP SMA. Benar nggak? Basri Koto, apa pendidikannya? Anda tahu S3 berapa orang karyawannya? Hah? Saya tidur di antara itu. Gak ada, pendidikannya tinggi. Pak Jokowi cuma S1. Yang profesor doktor S4, S3 sekarang malah jadi cuma dosen aja. Jadi artinya Anda harus serius. Coba tanya kepada diri Anda, apa alasan Anda mau habiskan apa? Rumusnya hanya satu, lakukan. Kalau Anda tidak punya daftar nama, Anda tidak mulai prospek besok 20 orang per hari, sebenarnya Anda main-main. Bukan kami. Anda bermain-main dengan diri Anda. Kasihan Pak. Karena ini Rocky nggak apa-apa, saya bicara apa adanya. Ya kan? Ini Rocky. Anda tidak mau melakukan itu. Kalau saya Pak, jujur Pak, dan dengan air mata saya menjalankan bisnis ini, gak tahan lagi. Andi Suwandi itu bukan bodoh Pak. Ngapain dia join One More? Tanpa One More dia bisa hidup kok. Dia beli rumah sebelum join One More. Dia punya showroom sebelum join One More loh. Gak akan sembarangan. Sekarang tergantung kemana badan ini mau Anda bawa di bisnis ini. Kemana langkah Anda sebenarnya? Hanya satu, Anda tidak memulai, Anda tidak melakukannya. Jangan takut kita menipu orang lain, tetapi Anda lupa bahwa Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Seperti apa? Bagi saya kehidupan yang seperti bagi saya syukuri. Berangkat keliling Eropa, beli apapun yang kita mau, tidur selalu di hotel nggak mandang Pak. 1 juta, 1.300.000 sehari nggak mandang. Jangan salah, kita masih dikungkungi oleh mitos-mitos yang nggak jelas. Uang itu, kaya itu wajib hukumnya dalam agama Islam. Kalau Anda miskin, ada yang salah dengan akidah kita. Tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Quran itu yang menyuruh Anda meminta-minta. Selalu bayar zakat, bantu fakir miskin, sedekahkan harta Anda. Umrah pakai duit apa enggak? Pakai duit. Bantu fakir miskin pakai duit apa enggak?
Haji pakai duit apa enggak? Korban pakai duit apa enggak? Kalau Anda makan saja ada susah, bisa nggak itu Anda lakukan? Siapa bilang duit nggak dibawa mati? Duit dibawa mati, Bapak Ibu. Ketika duit Anda sedekahkan, Anda bayar ke masjid, Anda pergi haji, dibawa mati, benar nggak? Betul. Hidup hanya sekali. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Nggak tahu kita sampai kapan. Hari ini file ini yang terberkat. Ini ada di hadapan mata. Ini yang masuk dalam hati hari ini. Tidak ada satu pun yang kebetulan di dunia ini terjadi. Terserah Anda percaya atau tidak. Anda masih ingat cerita ketika seseorang yang terdampar di sebuah pulau. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tolong selamatkan aku. Tolong. Akhirnya datang perahu. Oh lewat. Oh Pak ini. Oh enggak, aku enggak butuh. Aku sudah doa sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelamatkan aku. Oh ya udah pergi. Datang lewat lagi kapal satu lagi. Pak, Bapak terdampar. Oh ya enggak apa-apa. Mau butuh tolongan? Enggak. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya yakin Tuhan tidak. Datang kapal lagi beberapa kali. Akhirnya pasang hujan lebat badai, dia hanyut mati. Di akhirat dia ditanya, kenapa saya tidak kau selamatkan? Saya datang dalam bentuk kapal yang pertama, kapal yang kedua, kapal yang ketiga. Tuhan tidak turun, tetapi Tuhan berkarya di dunia ini berdasarkan kuasanya yang terjadi di antara sesama kita. Itulah sebabnya silaturahim itu memperbanyak umur, memperbanyak rezeki. Kita harus ingat pada suatu hari di mana tenaga kita sudah tidak bisa menolong. Uang, anak, istri, semua kebanggaan tak ada lagi yang menolong. Tinggal badan tubuh yang sebatang ini. Kemana kita menganggap bahwa hidup Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berjuang, untuk melakukan. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan jalan setiap hari. Dan ketika Anda memutuskan bahwa Anda akan fight one more ini, kalau Anda main-main, Anda mempermainkan diri Anda. Kalau saya jujur, Pak, bagi saya harus ada hasil. Anda lihat, sini berganti, orang baru datang, orang lama pergi. Jadi apa dia hidupnya sekarang? Tidak ada yang perlu Anda salahkan. Apakah betul hidup ini kita saling menyalahkan? Yang penting kalau saya melihat bisnis one more ini, itu adalah untuk saya dan keluarga saya, titik. Saya tidak akan dengarkan itu apa kata upline saya. Kalau ini baik, saya fight, syukur-syukur, alhamdulillah. Kalau di network marketing, upline pasti bantu. Tapi saya tahu batasnya ketika saya memutuskan bahwa saya join di one more adalah saya. Kalau ini bermasalah, nggak jalan, masalahnya ada di saya. Kalau ini tidak sukses, masalahnya ada di saya. Kalau saya tidak dapat hasil karena saya tidak melakukan, saya tidak perlu menyalahkan apa-apa. Di bulan pertama saya dapat 25, Bapak Ibu. Di bulan kedua, di bulan ketiga saya dapat 100. Di bulan keempat, karena waktu itu saya master saya dapat 700. Saya tidak tahu apa artinya itu bagi Anda. Apa artinya bagi keluarga Anda? Yang pertama, daftar nama. Apa yang mau kita garap kalau kita tidak memiliki daftar nama? Gimana sih cara Anda menjalankannya? Lakukan saja. Hanya satu. Fight mulai hari ini. Belajar mulai hari ini. Insya Allah, Pak, Tuhan gak tidur. Ada istilah kerja keras tidak mengkhianati hasil. Anda percaya atau tidak? Percaya. Lakukan saja. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa dan biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Yang kedua, Anda harus lakukan ini konsisten. Bisnis kita dasarnya adalah bukan bisnis produk sebenarnya. Orang join kepada Anda bukan karena marketing plan sebenarnya. Orang join karena integritas Anda. Betul? Coba apa buktinya?
Ada nggak orang yang nggak suka sama Anda? Anda mau bicara marketing plan apa? Dia mau nggak join sama Anda? Ada nggak itu? Dia join sama orang lain karena dia nggak suka sama Anda. Benar kan? Ini bisnis manusia. Ketika seseorang memutuskan join di OneMore, itu dia join karena integritas Anda. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Oleh karena itu Anda harus tahu, ini bisnis manusia, jaringan manusia, masalah manusia. Oleh karena itu faktor jiwa, emosional, sikap di sini sangat penting. Anda hebat pun sikap Anda enggak jalan, enggak betul. Lah kerja waktu nggak lagi. Kalau sikap Anda dan Anda tidak perlu, seandainya terjadi hal di masa lalu, Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda. Tapi Anda bangun cara-cara baru dengan orang-orang baru. Tidak usah terbelenggu dengan masa lalu. Semua orang memiliki rasa salah. Tidak usah Anda melakukan rasa bersalah Bapak Ibu. Lakukan secara konsisten. Kenapa? Karena ini bisnis manusia. Ini hubungan. Anda sadar atau tidak sadar, sebenarnya ketika Anda join di bisnis jaringan atau OneMore pada khususnya, tanpa Anda sadari, kepribadian Anda diasah Bapak Ibu. Daya tahan Anda untuk menyelesaikan masalah diasah. Sebab Anda pernah nggak di jaringan kita si A bertengkar sama si B, si B komplain sama si C, Pak, si Anu Pak, tolong tuh Pak. Pernah nggak gitu? Pasti sering. Ini hal yang alami dan lumrah. Itulah tandanya bisnis Anda akan jalan. Yang harus Anda lakukan, jangan lihat keluar, lihat diri Anda. Kelemahan para pelaku network marketing rata-rata begitu. Ya, lakukan ini konsisten dan ketahui bahwa ini adalah bisnis yang berhubungan dengan antar sesama manusia. Itu yang kedua. Siap nggak melakukan ini? Siap nggak melakukan ini? Siap nggak melakukan ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menolong kita. Saya doakan Anda semua, Anda bisa jadi pemasker tahun ini. Amin. Amin ya Allah. Income ratusan juta seminggu. Amin ya Allah. Saya tahu Anda semua adalah orang-orang baik. Kalau Anda orang punya uang, punya ratusan juta ke seminggu, saya tahu kok kemana duitnya mau Anda berikan. Pasti Anda bantu keluarga Anda. Anda akan bersedekah. Anda akan membantu adik-adik beradik Anda, benar gak? Anda akan membantu. Saya hari ini alhamdulillah jelek-jelek begini, hanya satu orang di keluarga saya. Ini bukan riak ya. Nah, saya kasih ibu saya itu 5 juta seminggu, sedikit-dikitnya 15 juta sebulan. Uang jajan hari ini. Ayah, adik-adik saya kalau itu mesti minta ke saya. Kita mulai bahwa Anda harus tahu, manusia orang Islam harus tangan di atas, dan Tuhan selalu memberikan kesempatan. Mana tahu Bapak Ibu, lewat OneMore inilah media Anda. Lakukan ini dengan sepenuh hati. Mulai besok pagi Anda jangan lagi hal yang baru lagi Bapak Ibu. Oke? Yang kedua, yang ketiga, Anda jangan lupa upgrade diri Anda terus, belajar terus. Sebagai upline, sebagai leader, Anda merasa apa? Dia leadership. Karena ini hubungan manusia Anda harus tambah. Rezeki berhubungan dengan kemampuan seseorang menguasai bidang itu. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi semakin paham, dia makin semakin situ. Harganya makin mahal. Anda tahu nggak? Ini aqua. Berapa harganya di sini Pak Andi? Pak Angga, berapa harga kau jual kali ini? 15.000. Anda datang ke hotel bintang 3, ini cuma 10.000, benar? Anda datang ke bandara, ini 25.000. Tapi kalau Anda datang ke warung ke grosir 2.500 ini kalau tuh Anda jual. Kenapa harganya beda? Benar kan? Kenapa harganya beda? Beda tempat Bapak Ibu. Kalau Anda tetap di pekerjaan yang lama, Anda hanya dibayar kecil. Pindah tempat jadi roundtable master ini Bapak Ibu. Apa yang Anda analisa? Waktunya ada saat ini. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini harus Anda yakini sebagai masanya Anda Bapak Ibu. Lakukan sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Mulai besok pagi. Gak perlu ada motivasi lagi Bapak Ibu. Gak perlu motivasi dari luar. Cukup lihat
Yang masih muda-muda lihat bapak ibunya hari ini. Yang sudah berkeluarga lihat anak-anaknya hari ini. Lihat istrinya. Nggak perlu motivasi dari luar, motivasi datang dari Anda sendiri. Tetapi hidup jangan pernah menyalahkan. Mau Anda sukses, mau Anda gagal, itu karena pilihan Anda. Tuhan tidak pernah memilih apapun. Matahari mulai dari Nabi Adam sampai sekarang zaman Adam Jordan, tetap matahari tetap bersinar seperti biasa. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Hanya orang yang tidak perlu rumah lah yang ini. Mulai besok Anda fight sekali lagi. Kalau bisa dipercepat Bapak Ibu, kenapa harus lambat Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Jangan, kalau hidup ini adalah sebuah pilihan, kenapa Anda harus pilih kehidupan yang biasa-biasa saja? Benar gak? Betul. Lakukan Bapak Ibu hari ini. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, selalu jaga hubungan. Hati-hati dengan emosi. Baik dengan orang yang belum bergabung, calon prospek atau apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu sebagai apply, Anda harus banyak sabar. Banyak sabar. Kalau orang dipukul dengan tangan, 2-3 hari selesai sakitnya. Tapi kalau dipukul dengan kata-kata, seumur hidup ke dalam dada dia terasa. Hati-hati. Ini juga berlaku juga di industri network marketing. Harus banyak sabar. Percayalah. Karena bagaimanapun juga sifat sabar itu terasah secara otomatis di dalam pengalaman Anda sehari-hari menjalankan bisnis ini. Setuju? Dari situ Anda akan menjadi seseorang yang berbeda. Biarlah hasil itu dia akan berbicara dengan sendirinya, Bapak Ibu. Karena Anda harus tahu, bagi Tuhan gampang Bapak Ibu untuk merubah jati diri Anda dalam semalam, gampang. Cuman Andanya mau atau tidak. Ini poin yang harus Anda selalu ikuti Bapak Ibu. Terakhir yang berhubungan dengan sikap mental. Sikap mental di dunia ini nggak bisa. Malas-malas itu nggak bisa. Yang terakhir, malas-malas itu nggak bisa. Khususnya di awal-awal. Anda lihat apa yang Anda di Suwandi, udah bermaster, udah mesti kerja kayak gitu. Ya kan? Dia bekerja lebih keras. Anda yang masih rookie, apprentice, masih malas-malas juga. Dia seperti itu. Di awal Anda harus tekadkan ke dalam diri Anda bahwa Anda harus siap kerja keras. Percayalah kepada upline Anda. Kalau ada sisi buruk dari upline Anda, lihat sisi baik dari upline Anda. Sebab kalau Anda, karena gini, di dalam bisnis jaringan ini selalu akan ada hal-hal yang mengganggu secara emosional. Setuju gak? Ketemu gak kayak gitu? Ketemu. Jangan lihat. Yang rugi siapa? Kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandanglah orang dari sisi baiknya. Gak bisa kita menghakimi orang. Saya juga pernah merasakan di posisi itu dulu. Waktu saya susah dulu, saya pernah dibentak-bentak sama orang di pasar. Dalam hati saya, kau kecil, kau bentak-bentak aku kayak begini. Kau nggak tahu apa kalau aku ini ayah dari 4 orang anak saya. Aku ini mama dari keponakanku. Ya kan, adik-adikku banyak. Kau lebih kecil, kau membentak-bentak saja. Tetapi itulah ragam dunia Bapak Ibu. Tuhan itu menyerahkan kepada kita di mana kita ini, kita mau berada. Kita yang menentukan itu Bapak Ibu. Hari ini saya tidak tahu apa arti peringkat Master bagi Anda kalau Anda berdiri di luar sana. Apa artinya ketika foto Anda dipampangkan sebagai peringkat Master? Ya kan? Apa artinya? Itu tidak semata-mata Anda sebagai orang sukses. Itu tidak semata-mata Anda punya bonus besar Bapak Ibu. Tetapi itu menandakan bahwa Anda seorang pejuang yang layak dihargai. Itulah artinya peringkat Master bagi Anda. Ini sudah sesi terakhir. Cuman saya sedikit nambahkan, tadi ada yang nanya, ada yang nyelidik. Kalau kita berbicara bisnis network marketing, banyak parameternya. 40 tahun orang-orang di Indonesia telah belajar mengalami jatuh bangun, trial and error. Tetapi manisnya atau substansi dari bisnis jaringan tidak mereka rasakan. Betul? Betul. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati.
Kenapa saya mau pilih bisnis One More? Karena kalau setiap leader multi-level kalau kita tanya, bisnismu jangka panjang apa enggak? Dia kan jawab apa? Jangka panjang. Jangka panjang. Bisa diwariskan. Aneh-aneh. Nah, kalau One More sama, kecap nomor 1. Dia akan bilang jangka panjang. Tapi logikanya gimana sih? Kok bisa jadi jangka panjang? One More Internasional kalau Anda perhatikan, kalau Anda diperhatiin ya, 95% dari beban marketing plan utang perusahaan selesai di hari Kamis. Karena alokasi yang terbesar itu ada di bonus sponsor, bonus tim bonus atau pasangan, dan bonus matching. Yang lain kurang dari 5%. Cash rate hanya sekali seumur hidup, kita nggak bisa hitung itu. Ya, karena bonus ada syaratnya, kita nggak bisa hitung, kondisional. 3D dan 4x4 dia hanya per bulan maksimum hanya 200. Anda bisa jangankan sebulan bisa punya income 10.000 dolar kan? 95% beban perusahaan numpuk di situ. Sebab di One More tidak ada reward mobil mewah, ada? Nggak ada. Rumah mewah ada? Nggak ada. Kapal pesiar, helikopter ada? Nggak ada. Nggak ada. Semua beban perusahaan antara perusahaan dengan member putus hitungannya setiap hari Kamis. Sisanya hari sebulan. Jadi perusahaan One More ini tidak ada beban jangka panjang. Bayangkan dengan perusahaan lain. Ada satu perusahaan, rewardnya itu ada 3. Reward member, termasuk reward trip. Dia akan berikan kalau sudah penuh. Ngerti gak? Reward itu diberikan sebenarnya itu duit Anda, tapi persentasenya ditahan oleh perusahaan. Ketika jumlahnya dirasa cukup untuk mencapai ini, diberikan kepada Anda. Setuju? Setuju kan? Nah, kalau nggak tercapai, ngendap di perusahaan. 8 juta orang membernya, gimana nggak bangun tower? Coba duit ngendap. Duit ngendap itu haram loh. Itu duit hak orang loh ditahan. Nggak dapat separuh. Nggak dapat, nggak dikasih. Dia harus penuh baru nggak dapat. Jadi beban perusahaan. Wajar nggak banyak perusahaan tutup? One More kalau mau dia nipu orang, dia hanya punya waktu 7 hari. Bandingkan dengan perusahaan lain. Dan setiap hari Kamis udah salaman kita dengan ini. Nggak ada lagi beban yang numpuk, karena semua turun ke wallet-wallet Anda. Iya kan? Yes. Bahkan bonus sponsor hitungan detik masuk kepada Anda. Benar nggak? Bisa Anda wedding kapan aja. Betul? Betul. Tidak ada beban Bapak Ibu. Inilah bisnis yang benar itu. Tidak ada yang akan menghantam bis perusahaan ini di masa depan. Kalau memang bisa dihantam, nggak sampai 8 tahun umurnya. Jadi artinya multi level ini kalau sudah bicara angka-angka, dia bicara eksak, dia bicara fakta. 1+1 dalam marketing plan ini matematika harus jumlahnya 2. Nggak bisa kalau matematika ada 1+1 5, enggak, itu nggak benar itu. Yang benar itu 1+1 sama dengan 2. Itulah Bapak Ibu. Kalau kita bicara, kita harus logik. Bilang jangka panjang apa dasarnya? Kalau 5% saya kira nggak begitulah. Dibandingkan yang lain. Kalau yang lain luar biasa. Ya kan? Ada satu perusahaan dia bayar bonus beli sebulan. Itu nggak pada hari itu juga. Tunggu dulu 15 hari baru masuk ke rekening. Artinya dia punya 45 hari kalau dia menipu Anda. Belum lagi yang ngendap. Ya wajar lah gitu loh. Ya kan? Dia bikin gedung kayak begitu. Jadi memang kenapa? One More bilang belum punya gedung. Ya kan kantor One More bukan di Jakarta. Kantornya ada di Istanbul. Jangan lihat di Jakarta. Kalau lihat, karena apa, bisnis kita pusatnya di Istanbul, bukan di Jakarta. Nah bisnis, carilah bisnis profesional. Di luar sana Bapak Ibu banyak bisnis yang mereka disibukkan oleh hal-hal yang sebenarnya nggak berkepentingan. Disuruh ngantar produk, nitipin produk. Kalau member One More, pernah nggak apa yang direpotin tentang produk? Kapan dalam kita terima produk ini kita nggak tahu. Bunda ini pernah nanya saya, produk saya nggak datang, pernah protes enggak? Leader betul-betul fokus. One More itu adalah bisnis dengan platform siap pakai. Nah bisnis yang siap pakai itu kelas dunia itu jarang banget. Apa buktinya? Contohnya lagi sebelum siap pakai. Anda punya downline misalnya di bisnis sebelumnya. Bisa nggak Abang punya downline di Kamboja? Repot kan? Sistem nggak mendukung. Produk Anda mengirim sendiri, kantor pos, stres, marketing nggak mendukung. Kalau di One More
Anda punya dana di mana? Detik itu aja Anda masuk ke back office, proposal masuk. Anda libur nggak masalah siapa kapan produk ini diterima? Satu-satunya perusahaan network marketing di dunia yang menerapkan free ongkir itu adalah bisnis kita, Bapak Ibu. Ya nggak? Satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya bicara apa lagi sih? Compare saya. Saya Pak, saya pernah dijimbat oleh orang di Depok. 3 orang owner MLM. Dia bilang, wah biar marketing plan one more, saya bisa lebih hebat enggak? Kalau saya bisa gini begini bagus. Saya tanya satu hal sama dia. Bro, udah, gue yang ngomongin. Ya. Lu bisa bikin marketing plan? Bisa. Gue cuma tanya satu pertanyaan sama lu. Bisa nggak lu bikin perusahaan yang lu bisa kasih free ongkir ke seluruh dunia? Saya tanya, ini kelas lu berapa apa internasional? Internasional katanya. Oke, bisa nggak lu menerapkan untuk free ongkir ke seluruh dunia? Bingung dia. Bikin marketing plan kayak orang bisa. Tapi ketika saya coba bikin sistem yang bisa menerapkan free ongkir ke seluruh dunia, bingung. Bahkan di Indonesia saja dia bagi 3, Barat, Tengah, Timur. Harga masing-masing stokis paketnya beda 5.000. Lu gila apa? Artinya kalau khususnya orang-orang yang pernah menggeluti bisnis network marketing sebelumnya, apalagi orang-orang yang pernah menjalankan bisnis network marketing lebih dari 5 tahun, udah waktunya Anda berbisnis dengan kelas internasional dan profesional seperti yang lainnya. Jadi bukan cuma namanya dia internasional. Ya kan hari ini apalagi kita dari Turki pernah nggak bermasalah cara impor? Nggak kan? Anda bisa, siapa yang punya downline di Malaysia? Cuma bertangannya di luar negeri. Ada ternyata, ada problem nggak dengan sistem? Jangan Bapak Ibu, carilah bisnis yang pelan-pelan siap pakai. Anda tahu, sebagai penutup hari ini, 2-3 tahun lagi, orang akan berbondong-bondong jahit sama kita. Hari ini. Tapi ada satu pertanyaan, di mana posisi Anda pada saat itu? Di mana posisi Anda saat itu? Anda insya Allah jadi Diamond Master Internasional. Amin. Semoga Anda disehatkan, saya doakan Anda sehat, Anda bisa mencapai ini. Mari kita tuntaskan karena hidup dan waktu kita sangat berharga. Oleh karena waktu juga, saya kembalikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.